Halo Sahabat Ngopi, senang sekali berjumpa dengan kita bersama Dr. Lina dan rekan saya. Dr. Riri. Hari ini kita akan bahas seputar kesehatan. Kali ini kita punya topik yang menarik buat Sahabat Ngopi. Kira-kira apa ya Dok Riri ya, yang asik ya untuk dibahas? Ya, karena minggu-minggu ini baru ada Hari Gizi Nasional ya Dr. Lina. Gimana kalau hari ini kita bicara tentang stunting? Oke, topik yang pastinya ada sebagian yang udah tahu dan sebagian yang lagi banyak yang pengen tahu ya Dok. Iya, betul. Apa sih stunting itu? Pada anak ya Dok ya? Iya. Khusus ya? Iya Dok, jadi sekarang di Indonesia ini, di negara berkembang banyak sekali masalah-masalah stunting ini sekarang ya saat ini. Betul. Jadi stunting itu adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi yang cukup lama yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yaitu tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Jadi kelihatan lebih pendek atau pendek sekali. Itu yang dikatakan dengan stunting. Oh iya Dok, kalau misalnya beda dengan yang kurang gizi, apa sama nggak gitu? Nah, kalau stunting ini kurang gizinya ini cukup lama Dok, kronis. Jadi Kronis ya, Dok, ya? kurang gizi ini faktor-faktor penyebabnya banyak Dok. Yang pertama yaitu berat badan lahir rendah. Yang kemudian pendidikan ibu yang kurang, asupan gizi yang kurang pada masa kehamilan sampai masa tumbuh kembangnya. Dan yang keempat, sosial ekonomi yang rendah. Jadi itu beberapa faktor resiko yang menyebabkan anak-anak Indonesia ini masih banyak sekali yang mengalami stunting Dok. Ya, menariknya Dok ya, di Hari Gizi Nasional ini kan Dok, kita ngambil tema ini karena memang masih menjadi problem ya Dok. Ya, problem nomor Masalah satu. Gizi ya. Iya. Ya, anak-anak. Tadi kan saya kan udah singgung juga ya Dok ya, beda dengan yang kekurangan gizi biasa. Iya, beda. Kalau yang stunting ini Dok, kalau misalnya kita perbaikin nutrisinya, itu bisa balik lagi nggak anaknya gitu Dok? Yang tadinya tinggi pendek, terus jadi tiba-tiba tinggi badannya bertambah setelah kita perbaiki nutrisinya Dok. Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi asupan nutrisi bayi itu bukan dari bayi baru lahir nih Dokter Lina. Jadi dimulai itu asupan nutrisi itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi disingkat dengan 1000 HPK ya. Dimulai dari masa kehamilan, dari masa ibunya anaknya masih dalam kandungan ibu sampai anak berusia 2 tahun. Nah, itu yang harus kita kejar nih, tumbuh kembangnya, nutrisinya. Jadi asupan nutrisi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan akan menghindari, akan beresiko anak tidak menjadi stunting. Ya. Iya, jadi untuk ibu-ibu yang hamil, jadi penting sekali asupan nutrisi juga diperhatikan ya. Selain pemeriksaan kesehatan kehamilan, juga mendapatkan vitamin-vitamin pada masa kehamilan. Ya, sampai nutrisinya penting. Jadi ibu-ibu yang kadang berobat nih ke dokter spesialis kandungan, kemudian pulangnya kan dapat tuh vitamin. Kadang ibunya ya udah deh nggak usah dapat vitamin, nggak usah dimakan. Padahal itu penting sekali asupan vitamin pada ibu hamil itu untuk menghindari stunting tadi. Sampai nanti anak lahir dan sampai anak berusia 2 tahun itu tetap kita pantau nutrisinya. Iya Dok ya. Jadi nggak sesimpel itu ya. Iya. Kita highlight bahwa pentingnya mencegah stunting itu dimulai saat kehamilan. Iya betul. Kan setelah bayinya lahir terus baru kita perhatiin nih, gizinya udah cukup apa enggak? Iya. Indikatornya gimana nih Dok? Tahu tuh ini stunting, ini bukan. Oh iya, nah benar sekali Dokter Lina. Iya. Jadi begitu anak lahir, kan nanti ada nih pemeriksaan kesehatan ke dokter spesialis anak, yaitu dengan pemberian imunisasi. Nah itu yang penting sekali. Nah pemberian imunisasi ini kan nanti akan ada tiap bulannya. Iya, betul. Nah dari kunjungan itu akan diukur tinggi badan, ditimbang berat badan, diukur lingkar kepala. Nanti akan kita masukkan ke suatu kurva WHO namanya. Nanti kita plotkan di situ, kita lihat bahwa anak ini cukup nggak, tumbuh kembangnya bagus nggak. Nah jadi memang dari
kunjungan ke dokter spesialis anak atau kunjungan ke posyandu untuk menilai tumbuh kembangnya. Jadi perhatiin sekali, ibu-ibu jangan lupa membawa anaknya untuk memantau tumbuh kembangnya. Betul Dokter sekali, Lina. Peran kartu KMS kali ya dok ya? Iya betul. Kartu KMS itu bisa menunjukkan bagaimana status gizi anak-anak ya. Iya, justru KMS itu kan dapat dari waktu ibu hamil, Dok. Bener. Jadi dari ibu hamil Harus nyambung ke anaknya lagi nanti. Benar. Jadi ya memang penting sekali. Sayang ya kalau nggak diakses pelayanan kesehatan yang menyediakan kayak posyandu. Ya, posyandu kan free tuh. Sosialisasikan ya dok ya. Iya, benar. Ibu-ibu ini membawa anaknya untuk memeriksakan, untuk memantau tumbuh kembangnya. Jadi kalau ada nanti mulai sedikit dok melenceng nih, dari kurva yang dokter sampaikan tadi. Nah, jadi kurva WHO biasanya kurva WHO itu ada standar deviasinya di bawah -2. Jadi tinggi badan anak menurut usianya itu kalau sudah mulai turun di bawah -2, maka itu mulai warning, red flag, hati-hati. Jadi nanti petugas kesehatan akan memberitahu nih kepada orang tua, Bu, ini anaknya tumbuh kembangnya kurang nih, berat badannya kurang, tinggi badannya. Program pemerintah ini untuk mencegah stunting itu dengan meningkatkan program ke posyandu tadi ya. Iya. Sering ke posyandu memantau tumbuh kembang. Jadi jangan karena posyandu sendiri itu tersedia kok di lingkungan-lingkungan sekitar. Kita kan ada dokter spesialis kalau ada di daerahnya. Kalau nggak ada kan ada posyandu. Ada di pelayanan kesehatan di puskesmas juga di lingkungan-lingkungan ada. Biasanya setiap bulannya ada per minggunya itu harus ada pemberian pelayanan kesehatan seperti pemberian imunisasi, pemberian makanan tambahan, mengukur tinggi badan, berat badan. Jadi dokter, kalau misalnya nanti ada ketemu stunting, kira-kira dampaknya ke anak apa sih yang paling kita takutkan ini, dampak jangka panjang, mungkin ada jangka pendeknya juga dok. Nah iya. Jadi yang pertama harus diingat, kita mendiagnosa stunting itu adalah pada anak di atas usia 2 tahun. Nah kalau bisa di bawah 2 tahun itu kita sudah warning nih, ya seperti saya bilang tadi, dengan adanya pemantauan tumbuh kembang, maka kita bisa mengoptimalkan untuk tidak terjadinya stunting, ya kan? Nah bila di atas 2 tahun sudah ditemukan dengan kita masukkan ke kurva WHO, kemudian didapati di bawah -2 standar deviasi, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kecuali hanya mengoptimalkan nutrisi yang banyak-banyak supaya tidak terjadi lagi ya untuk masalah kalau perkembangan untuk kognitifnya, untuk perkembangan sosial bahasanya gitu ya. Jadi yang hanya bisa dilakukan adalah mengoptimalkan nutrisi, tapi untuk tinggi badannya sudah tidak bisa lagi biasanya dokter Lina. Tinggi badan, berat badan, terus pola pikirnya jadi kayak dia untuk sekolah dok nanti akan lambat. Iya, jadi kayak apa beda gitu, apa ada keterlambatan ya dok ya untuk dia dari motorik ataupun yang kognitifnya pemikirannya nanti kalau di sekolah jadinya lambat, menerangkan juga. Iya betul. Jadi kalau untuk jangka panjang dari segi kesehatan ya pasti menambah mortalitas dan morbiditas ya. Kemudian didapati nanti anak-anak yang anak Indonesia kok sekarang pendek-pendek ya. Kemudian kalau untuk wanita nih yang paling susah adalah berefek pada kesehatan reproduksi karena pada ibu pendek itu nanti akan susah melahirkan, ya akan susah hamil, akan susah melahirkan. Kemudian dari segi perkembangan ya itu tadi berkurangnya perkembangan kognitif, bahasa, kemudian perkembangan untuk bersosialisasi juga dengan teman-temannya, dia merasa minder ya. Dari segi kesehatan bertambahnya biaya untuk mengobati anak-anak yang stunting ini kan, jadi pengeluaran untuk biaya kesehatan itu lebih besar gitu. Jadi efek jangka panjangnya banyak sekali yang merugikan dan akan berefek pada psikologi anak sendiri, gitu, dokter Lina. Jadi sebaiknya kita harus cegah ya dok. Cegah. Jadi kemudian, masih bisa ini. Kalau misalnya dia yang sudah terjadi, tapi usianya itu di bawah 2 tahun gitu dok, ada gangguan gizi lah kita bilang. Berarti itu nggak masuk stunting ya dok? Belum dikatakan stunting. Jadi stunting di atas 2 tahun ya. Jadi di bawah 2 tahun makanya tadi kalau kita sudah mendapat nih, wah kita push nih. Iya dok, karena anak saya ya mungkin satu dari tadi ya sosioekonomi mungkin rendah ya, kurangnya nutrisi yang mungkin dari budget ya. Kemudian dari edukasi pendidikan ibu yang rendah sehingga kurangnya pola pikir bagaimana meningkatkan nutrisi gizi anak yang baik. Mungkin imunnya kali ya dok, sistem imunnya gimana dok kalau anak-anak yang
stunting Nah, sistem imun pasti lebih rentan ya? rentan ya. Makanya sebaiknya kalau sudah melakukan imunisasi sesuai jadwal Ikatan Dokter Anak Indonesia, biasanya daya tahan tubuh anak lebih kuat dan nanti pasti nutrisinya akan lebih baik biasanya. Apalagi di zaman COVID ini sudah hampir 2 tahun ya Dokter Lina, banyak sekali pasien saya itu yang 1 tahun ke belakang itu tidak berani ke fasilitas kesehatan benar. untuk imunisasi Takut ya, karena Dok? takut dok. Tapi kalau bawa anaknya jalan-jalan nggak takut ya kan. Cuman kalau untuk ke posyandu rata-rata banyak yang telat. Jadi dia bilang lompat aja dok, nggak bisa dilompat. Jadi apa yang seharusnya yang harus dapat tapi belum didapat ya itu dulu yang. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang karena COVID-19 ini banyak sekali kunjungannya ke posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya tidak dilakukan gitu. Menarik ya dok, kalau misalnya dia udah seharusnya jadwal tiba-tiba ketunda dok, itu kayak gimana tuh dok nanti ke depannya? Yang misalnya kita wajib imunisasinya tanggal sekian, nah itu udah bolong setahun delay, itu gimana dok? Kita tetap melakukan imunisasi yang delay tadi. Tetap Jadi ya, kejar imunisasi namanya. Jadi mengejar catch up namanya catch up. Jadi bukan, iya kan seperti DPT itu kan ada 3 kali Dokter Lina ya untuk yang usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah dia terakhir tuh datang di usia 2 bulan misalnya. Harusnya contoh kasus, harusnya di usia 4 bulan dia udah dapat. Rupanya pas usia 4 bulan tuh COVID lah, hilang. Dia datang setahun kemudian, kita tetap melakukan DPT yang ketiga dulu. Nah, jadi tidak ada, ya udahlah dok, majukan aja ke DPT 4 karena udah lewat. Enggak, tetap melakukan catch up, mengejar ketinggalan imunisasi tadi. Baru nanti disesuaikan dengan intervalnya. Setelah itu baru intervalnya lagi gitu. Jadi menarik sekali dok. Nah, apa yang dokter sampaikan, info tadi sangat bermanfaat untuk moms ya yang punya anak di rumah. Ada beberapa poin tadi ya. Satu lagi saya jangan takut. Nanti kadang-kadang Dokter Lina, karena udah lewat ya udahlah nggak usah. Padahal enggak. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya itu yang terjadi. Saya setuju banget. Iya dong. Pendapat. Dokter Lina anaknya gimana nih? Alhamdulillah imunisasinya lengkap. Sesuai dengan usianya dok. Kebetulan ya kemarin kita memang ada dokter khusus yang dokter anak ya. Dari baby itu tanganin. Ya. Mungkin juga sahabat ngopi punya dokter pribadi ya, yang selalu cek ya tumbuh kembang anaknya, status gizi tadi ya juga ya dok. Iya betul. Dan tentu saja tadi ada beberapa yang kita highlight ya tentang betapa pentingnya mendeteksi secara dini stunting tadi. Nah kemudian kalau sudah terjadi stunting, nah gimana nih dok? Apa yang dokter sarankan buat sahabat ngopi kalau anaknya udah stunting dan ingin mendapatkan penata laksanaan lebih lanjut supaya anaknya tetap mendapatkan support pengobatan yang baik gitu dok. Iya, jalan satu-satunya hanya mengoptimalkan pemberian nutrisi yang adekuat, yang cukup, yang optimal. Kalau untuk tinggi badan kembali lagi tidak bisa kita kejar lagi. Jadi nutrisi mungkin untuk tumbuh kembang perkembangan otak ya, perkembangan kognitifnya. Tapi kalau untuk tingginya, tumbuhnya mungkin tidak bisa lagi dilakukan gitu. Jadi makanya sebelum didiagnosa stunting sebaiknya lakukan pencegahan, lebih baik mencegah dok daripada mengobatin ya. Jadi kembali lagi untuk mengingatkan moms, sahabat ngopi di rumah yang selama ini udah lama nih nggak konsul anak ke posyandu, ke fasilitas kesehatan terdekat, ke klinik, ke dokter pribadi, ayo segera lakukan. Karena di rumah sakit, di klinik, dan di posyandu sekarang juga protokol kesehatan juga dilakukan secara ketat kok. Jadi nggak usah takut untuk tertular, nggak usah takut untuk nanti kalau bawa ke rumah sakit banyak yang sakit, nggak apa-apa. Karena sudah prokesnya sudah lebih ketat sekarang saat ini ya. Jadi alhamdulillah jangan takut. Iya, alhamdulillah. Kita ya ketat sekali. Jangan jadi kendala buat ngopi dan mau sekalian untuk bawa anak untuk takut pelayanan kesehatan terdekat. Iya. Yang penting kita tetap jaga sama-sama ya, prokes atau 5M sekarang ya. Iya. Jadi tetap bawa anaknya, tetap tidak ada kata. Apalagi saat ini nih banyak sekali pasien anak Dokter Lina udah demam, batuk, campak, flu. Begitu kita tarik ke belakang riwayat imunisasinya nggak lengkap. Jadi anak saya lengkap kok dok, sampai berapa usia sekian, tapi usia sekian nggak ngambuk ya, bukan berarti belum lengkap gitu loh mas. Ada yang bolong kali Jadi ingat sekali lagi moms, jadi pandemi ini masih pandemi ya,
tapi akan berlalu. Tapi tumbuh kembang anak itu tidak bisa kita lalaikan, yaitu nutrisinya tetap harus kita kejar, tumbuh kembangnya harus kita pantau supaya tidak menjadi generasi muda yang pendek ya, yang daya pikirnya kurang. Jadi tetap semangat walaupun pandemi ini masih kita hadapi, mungkin di gelombang ketiga ini ya Dokter Lina. Jadi Moms, ayo segera pantau tumbuh kembang anaknya ke posyandu, ke poliklinik, ke rumah sakit atau ke dokter pribadi anak. Terima kasih Dokter Riri. Terima kasih Dokter Ini Lina. sangat bermanfaat mungkin buat sahabat ngopi dan moms di rumah. Iya. Ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan beberapa tadi ya ada yang sudah di-highlight yang Dokter Riri bisa dicatat ya moms ya. Lihat dulu kayak boleh diulang-ulang juga ini YouTube-nya. Iya. Dicek lagi KMS-nya di rumah. Apa udah sesuai apa belum? Ya. Nah, atau mungkin ada teman-teman moms yang belum bisa mendapatkan info ini, boleh di-share video ini ke teman-temannya untuk bisa melakukan cek, memantau ulang lagi pertumbuhan tumbuh kembang anaknya supaya tidak takut ya. Oke Dokter Lina. Terima kasih Dokter Riri. Terima kasih. Demikian program kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Untuk like, comment, and share ke teman-teman ya, sahabat ngopi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.